Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Tujuan pembelajaran adalah mampu menceritakan masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menceritakan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, mari kita pelajari tradisi masyarakat Arab jahiliyah atau sebelum kedatangan Islam. Nabi Muhammad lahir di kota Mekkah. Mekkah adalah sebuah kota di Jazirah Arab yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Keadaan masyarakat Arab pada saat Nabi Muhammad lahir adalah mengalami masa jahiliyah. Mereka melakukan banyak penyimpangan seperti membunuh bayi perempuan, judi, mabuk, dan saling membunuh antar suku. Dalam bidang akidah atau kepercayaan, masyarakat Arab menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Dari sekian berhala, ada 4 berhala yang dianggap sebagai pemimpin, yaitu Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Tahukah kalian apa itu berhala Hubal? Berhala Hubal adalah berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal berhala mereka yang terbesar diletakkan di Ka'bah. Kemudian Lata berhala yang paling tua. Selanjutnya ada berhala Uzza dan Manat. Selain menyembah berhala, mereka menyembah jin, ruh, hantu, matahari, dan bulan. Namun tidak semua masyarakat yang menyembah berhala. Ada beberapa yang menentangnya, diantaranya Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Sa'd, Qusaidah, Utsman bin Kuwairisi, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Namun, mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Selanjutnya, mari kita pelajari masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Membina rumah tangga bersama Khadijah. Ketika menginjak dewasa, Nabi Muhammad bekerja pada Khadijah, seorang saudagar kaya raya dari Mekkah yang bergelar At-Thahirah atau perempuan suci. Banyak para bangsawan yang tertarik ingin melamar Khadijah, tetapi ditolak secara baik-baik. Khadijah menginginkan pendamping yang setia pada diri Nabi Muhammad. Khadijah menemukannya. Akhirnya Khadijah mengutus Nufaisah binti Munya untuk menemui Nabi Muhammad agar mau menikah dengan Khadijah. Nabi Muhammad bermusyawarah kepada Abu Thalib tentang lamaran Khadijah dan menyetujuinya. Pada saat menikah, usia Nabi Muhammad 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Mas kawin yang diberikan Khadijah sebanyak 20 ekor unta muda. Dari pernikahan tersebut, Nabi Muhammad SAW dikaruniai 6 anak. Berikut putra-putri Nabi Muhammad. Yang pertama, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra. Namun, anak Nabi Muhammad yang bernama Qasim dan Abdullah meninggal pada saat masih kecil. Selanjutnya, kita akan mempelajari kebijakan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah. Ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, terjadi banjir bandang yang melanda kota Mekkah, sehingga menyebabkan batu Hajar Aswad bergeser dari tempat yang semestinya. Hajar Aswad adalah batu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari surga. Awalnya berwarna putih, namun karena dosa anak Adam atau dosa manusia di bumi, maka batu tersebut berubah warna menjadi hitam. Karena bangunan Ka'bah rusak, maka pembesar Quraisy sepakat untuk memperbaikinya.
Yang menjadi arsitek Ka'bah bernama Bagum. Berasal dari negara Romawi, sekarang disebut dengan negara Italia. Kita akan mempelajari peristiwa Hajar Aswad. Setelah selesai perbaikan Ka'bah, timbullah masalah baru tentang Hajar Aswad yang jatuh dari dinding Ka'bah, sehingga menyebabkan para bangsawan berselisih dan berebut ingin mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan ke tempat asalnya. Mereka berselisih selama 5 hari dan perselisihan ini hampir menyebabkan pertumpahan darah. Abu Umayyah memberi saran supaya memberikan keputusan kepada orang yang pertama lewat pintu masjid, dan pembesar Quraisy menyetujuinya. Atas izin Allah, orang pertama yang melewati masjid tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Atas kebijaksanaan Nabi Muhammad, maka beliau membentangkan kain sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di sorbannya seraya berkata, "Silahkan tuan-tuan semua mengangkat ujung kain sorban." Mereka pun meletakkan dan melakukan anjuran Nabi Muhammad dan bersama-sama mengangkat kain sorban yang berisi Hajar Aswad. Kemudian Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad ke posisi semula atau meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Selanjutnya, kerjakan soal-soal latihan berikut. Soal berikut terdiri dari 5. Yang pertama, sebutkan beberapa kejahiliahan bangsa Arab sebelum Islam. Soal kedua, bagaimana ciri berdagangnya Rasulullah sehingga mengalami kesuksesan? Yang ketiga, sebutkan nama putra-putri Nabi Muhammad SAW. Soal yang keempat, bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan permasalahan antar suku mengenai pengembalian Hajar Aswad ke dinding Ka'bah? Soal yang terakhir, apa yang kamu ketahui tentang Hajar Aswad? Tuliskan pengetahuanmu secara lengkap ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.